Kalau ada yang bertanya, seperti apakah sebenarnya karakter Tuhan? Apakah jawaban kita dibentuk oleh Alkitab, oleh pengalaman, oleh luka, atau oleh asumsi kita sendiri? Let's dive deeper into the verse in verse. Selamat datang di podcast Bible Study in Verse, dan kali ini kita belajar dari seri yang baru, yaitu bertumbuh dalam hubungan dengan Tuhan. Kita akan belajar dari pelajaran yang kedua dengan judul Mengenal Tuhan dari Yohanes pasalnya yang ke-17. Saya sangat menghimbau sahabat Inverse untuk boleh mempelajari pelajaran pekan ini secara pribadi untuk memperoleh pengalaman yang lebih mendalam, dan juga boleh Anda bagikan kepada sahabat Anda, saudara Anda yang ingin lebih dalam lagi mengenal Tuhan. Ebook Inverse tersedia di tautan pada deskripsi video ini, dan juga Anda bisa share ebook ini ke semua orang. Dan jangan lupa juga untuk share video ini jika Anda merasa terberkati. Kali ini saya bersama dengan Pendeta Evan, ada Gary dan juga Sarah. Shalom semuanya. Shalom. Puji Tuhan ya, kita boleh shooting Inverse kembali, dan untuk membuka diskusi ini, Gary boleh pimpin dalam doa. Ya, mari kita bersatu dalam doa. Ya Allah Bapa kami yang berterus di surga, terpujilah Engkau Bapa. Pada saat ini kami hamba-hambamu akan belajar bagaimana mengenal Tuhan. Kiranya dari pelajaran ini kami semakin dikuatkan, dan juga pemirsa-pemirsa yang mendengarkan. Terima kasih ya Tuhan, ampunkan segala dosa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Kita akan belajar dari Yohanes pasalnya yang ke-17. Kami akan bacakan ayat 1-5 dan 25-26. Sahabat Inverse, saya sangat menghimbau untuk membaca selengkap-lengkapnya. Yohanes pasal 17 ayat yang pertama. Doa Yesus untuk murid-muridnya. Demikianlah kata Yesus. Lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya. Permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup. Demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Aku telah mempermuliakan Engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang Engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Oleh sebab itu, ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Ya Bapa yang adil, memang dunia tidak mengenal Engkau, tetapi aku mengenal Engkau, dan mereka ini tahu bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Dan aku telah memberitahukan namamu kepada mereka, dan aku akan memberitahukannya, supaya kasih yang Engkau berikan kepadaku ada di dalam mereka, dan aku di dalam mereka. Amin. Oke, tadi dari ayat yang kita baca bersama-sama, Yesus berkata bahwa hidup yang kekal itu adalah gitu, berarti kayak pengertian ya, istilah pengertian ya pendeta. Hidup yang kekal adalah mengenal Tuhan satu-satunya yang benar dan Yesus Kristus yang diutusnya. Nah, Pak Pendeta, apa maksudnya mengenal Tuhan di sini pendeta? Yang dimaksudkan supaya kita beroleh hidup yang kekal ya, beroleh keselamatan, masuk surga. Dan mengenalnya itu yang seperti apa pendeta? Ya, oke. Ini kalimat yang sangat penting ya, karena kata mengenal ini erat hubungannya dengan hidup kekal. Jika kita mengenal, maka hidup kekal. Ini perkataan yang Yesus sendiri berikan. Itu artinya kata mengenal ini begitu sangat penting, dan kita harus memahami makna yang ditekankan di ayat ini. Jadi penekanan dalam pernyataan ini bahwa kata mengenal tentu memiliki pemahaman, pengertian, dan konsep yang jelas dan benar tentu tentang Tuhan, tapi lebih daripada itu memiliki satu relasi atau hubungan yang dekat dengan seseorang yang kita kenal itu. Dalam hal ini tentu Tuhan. Jadi kita perlu mengenal, memahami siapa itu Tuhan. Karakternya, kasihnya, kebaikannya, kuasanya, keagungannya. Ini kita perlu memiliki pengertian yang jelas dulu tentang Tuhan. Pemahaman yang tepat dengan Tuhan. Karena banyak orang di dunia ini tidak memiliki pengertian, pemahaman tentang Tuhan. Ada yang pengertiannya sedikit-sedikit benar, tapi ada yang
campuran tidak benar. Jadi ini penting bahwa teman-teman orang muda kita harus memahami dulu siapa itu Allah, karakternya, kuasa, keagungan, keajaibannya. Tapi tidak hanya berhenti di situ. Karena kalau berhenti di situ, setan sendiri dia mengenal, artinya mengenal, mengetahui, memahami hal-hal itu tadi. Yang lebih penting setelah kita memiliki konsep dan pemahaman yang benar tentang Allah, karakter, kasih, dan segalanya, kita memiliki satu relasi, hubungan yang intim, yang dekat dengan pribadi Tuhan itu. Itu maknanya. Jadi ada dua hal, bahwa pemahaman kita benar dulu tentang Allah, tapi tidak berhenti di situ, kita memiliki satu relationship dengan Tuhan. Oke, tadi sudah disinggung juga sama pendeta bahwa memang banyak orang yang punya gambaran tentang Tuhan itu ya kabur gitu ya. Bahkan mungkin kita yang sebagai orang Kristen juga day by day kita masih ragu gitu akan karakter Tuhan. Dan mungkin banyak juga yang punya pandangan atau punya gambaran tentang Tuhan itu malah salah ya. Dan sejak kita Eden, setan berusaha merusak kepercayaan manusia kepada karakter Tuhan itu dengan berbagai cara yang dia lakukan. Nah, mengapa serangan terhadap karakter Tuhan ini selalu menjadi strategi utama musuh kita? Kenapa nggak pakai yang lain gitu? Kenapa kita harus diserangnya memang karakter? Apakah ini ada hubungannya dengan kepercayaan kita kepada yang tidak terlihat atau bagaimana? Ya, benar. Terima kasih Kak Alicia. Bagaimana kalau kita lihat Lucifer dan Hawa ini kan udah bertemu dengan Tuhan langsung kan? Iya. Mereka yang bisa melihat Tuhan secara langsung, ngobrol sama Tuhan langsung, mereka nggak percaya sama karakter Tuhan. Apalagi kita sekarang ini sebagai manusia di zaman ini yang nggak bisa melihat Tuhan, hanya harus merasakan Roh Kudus, pasti sering bertanya-tanya ketika kita sedang pergumulan. Ini sebenarnya Tuhan ada nggak sih di dalam hidup kita? Apakah Tuhan memang benar peduli? Tuhan memikirkan yang terbaik. Mungkin contohnya dalam mencari pekerjaan, kok nggak dapet ya? Kenapa harus kena hari Sabat ya? Emang Tuhan nggak peduli yang terbaik buat kita? Atau mungkin sekarang mahasiswa yang sedang skripsi, kok nggak dilancarin sama dosen pembimbing ya? Aku udah berdoa kok sama Tuhan. Atau ketika sedang menghadapi ujian, Tuhan aku hari Sabat nggak belajar loh demi ke gereja. Atau misalkan dia ikut ujian SNBT, semua pergumulan kita yang harus kita lakukan karena kita menuruti apa yang Tuhan minta, itu sering jadi pertanyaan bagi kita yang bikin kita jadi ragu bahwa kok orang yang nggak menyembah Tuhan malah dipermudahkan hidupnya, sedangkan kita yang berpegang terhadap karakter Tuhan malah kok susah banget di kehidupan ini. Karena di situ ya jadinya. Iya benar. Disentil situ ya sama si jahat gitu ya. Iya. Ini menarik sebenarnya. Kalau kita lihat zaman sekarang, apalagi anak-anak muda nih, kita buka sosial media tuh udah banyak nih influencer, motivator gitu kan, dimana mereka membangun citra mereka, karakter mereka sebagus mungkin supaya ketika mereka berbicara itu akan menginfluence banyak orang kan, dan mereka jadi akan percaya nih, anak-anak muda, semua orang yang dengerin perkataan mereka tuh akan percaya. Dan oh iya kita ikutin gitu. Kalau ada yang ngasih tips tentang mungkin kayak yang tadi Giri bilang tentang interview yang baik gitu. Nah, karena dia image-nya tuh udah tembus nih, CV dan cara interviewnya udah tembus banyak perusahaan, jadi orang-orang yang lagi cari pekerjaan ngikutin juga nih saran-saran dari dia. Nah, kenapa tadi karakter Tuhan yang diserang? Karena kalau karakter Tuhan tuh udah jelek, ya kita pasti ngelihat, oh tuh orang kelakuannya nggak baik deh gitu. Ngapain sih kita harus percaya, ngapain sih kita harus ngikutin apa yang dia bilang? Dan itulah jadinya ngerusak hubungan kita dengan Tuhan dan ngerusak kepercayaan itu. Kalau udah nggak ada kepercayaan kita dengan Tuhan, ya mau diapain lagi kan gitu. Makanya kenapa itu yang diserang tuh ya karena ingin merusak gambaran Tuhan yang sebenarnya, dan ya udah kepercayaan kita pasti akan hilang juga gitu. Nah, kita cenderung manusia itu percaya apa yang kita lihat gitu ya. Betul. Jadi yang nggak kelihatan itu justru yang kita rasanya udah nggak akan tercapai gitu. Kalau misalnya yang kita lihat ditolak nggak dapet ya, akhirnya kita kecewa, dan itu yang merusak karakter Tuhan di dalam hidup kita. Dan
tadi dalam doa Yesus menyebutkan Bapa sebagai Bapa yang kudus, lalu di akhir itu menekankan bahwa Bapa itu kasih, ada kasih Tuhan di situ. Mengapa kedua tema ini, Pendeta? Kekudusan dan kasih itu sangat penting untuk menjadi dasar kita mengenal Tuhan dengan benar. Ya, oke. Jadi kita perlu memahami tadi karakter Allah dengan tepat ya, karena tadi sudah disinggung bahwa salah satu senjata setan yang paling berhasil itu adalah menanamkan keraguan-raguan terhadap karakter Allah yang kasih tadi. Dituduh Allah itu semena-mena, otoriter, sehingga itulah yang dicoba ditanamkan kepada Adam dan Hawa dan juga manusia hari ini. Nah, pemahaman ini juga ada hari ini ketika orang berpikir bahwa betul Allah itu adalah Allah yang agung, mulia, besar di sorga. Tetapi oleh karena kebesaran Allah, keagungan Allah itu, maka ia tidak peduli dengan kehidupan manusia yang begitu lemah di dunia ini. Ia membiarkan dunia ini berputar dan menggelinding begitu saja. Ini pemahaman sebagian orang. Padahal di ayat yang tadi Alicia sebutkan bahwa ini dua hal yang tidak terpisahkan. Bahwa betul Allah itu Allah yang agung, mulia, kasih besar. Pada saat yang sama Allah yang mengasihi dan Allah yang mau peduli, terlibat campur tangan di dalam hidup kita secara pribadi. Jadi jangan setengah-setengah memahami Allah. Jangan setengah-setengah hanya mengenal, mempercayai keagungannya, tapi tidak merasakan dan mempercayai bahwa Allah itu mengasihi kita. Makanya dalam Alkitab menyebutkan Allah yang besar, agung, tapi pada saat yang sama ia turun menjadi manusia karena menunjukkan itulah kasihnya kepada kita. Jadi dua sisi ini tidak dapat dipisahkan. Kemahabesaran Allah, keagungannya, tapi pada saat yang sama Allah itu Allah yang peduli, mengasihi, dan mau terlibat di dalam segala urusan kehidupan kita, walaupun itu kecil dan sederhana. Amin. Dan kalau kita ingin melihat gambaran Tuhan yang paling jelas, kita harus lihat kemana sih, guys? Dan kenapa jawaban kalian itu? Tentunya kita harus baca Alkitab. Siapa tujuan kita? Tujuannya tentu Gambarannya? di Alkitab itu pusatnya kan adalah Yesus. Ya? Bagaimana kita untuk teladan di dunia ini. Obvious ya? Iya, udah jelas banget. Bahkan kenapa Injil sampai 4, ya kan? Dari Matius, Markus, Lukas, Yohanes, itu kan merepresentasikan Matius sebagai Yahudi ke Yahudi, lalu Markus pandangan luas untuk bagaimana Yesus sebagai sosialnya di dunia ini. Lalu Lukas seorang cendekiawan, gimana kita bisa mengimani Yesus, dan Yohanes sebagai sahabat terdekat Yesus ngelihat Yesus sebagai keilahiannya itu udah jelas banget bagaimana dia berlaku di dunia ini. Kita juga mikir kenapa Yesus maafin perempuan sundal, kenapa Yesus memaafin pungut cukai, tapi ketika orang-orang Yahudi berjualan hari Sabat, korban bakaran di dalam rumah Tuhan, dia marah banget. Karena kalau kita baca di Alkitab, Tuhan marah terhadap orang yang mengetahui kalau itu dosa tapi tetap diperbuat. Jadi ini tampak jelas bahwa Tuhan itu adalah maha adil. Dia bukan adil saja tapi keadilan. Jadi bukan kalau ini salah maka semuanya bakal salah, tapi dia lihat apakah orang ini mengetahui hal tersebut atau orang itu benar-benar ingin bertobat karena sadar dia salah. Kira-kira seperti itu. Ya, benar sih. Nggak ada yang bisa dilihat lagi kecuali Alkitab dan Yesus itu sendiri. Karena kalau kita baca di Alkitab juga kan, Yesus itu turun ke dunia untuk apa sih? Karena Tuhan yang utus, kan Bapa sendiri yang utus. Dan apa yang dia lakukan, dia kan pernah bilang di Alkitab, apa yang aku lakukan itu yang kehendak Bapa gitu. Apa yang dipikir-pikirkan itu adalah pikiran Bapa itu sendiri. Jadi sudah sangat jelas menggambarkan. Oke. Jadi mengenal Tuhan dengan benar itu kita mulai ketika kita berhenti mendengarkan gambaran yang palsu ya, dan mulai memandang kepada Bapa melalui Yesus Kristus. Kita akan lanjutkan setelah yang satu ini. Bosen, ngantuk, malas, nggak ngerti. Apakah kata-kata ini keluar ketika kamu mendengar kata Bible Study?
Belajar Alkitab harusnya menjadi suatu hal yang menyenangkan. Tapi kenapa rasanya susah sekali untuk memulai? Apa yang salah? Apa yang harus dilakukan agar belajar Alkitab rasanya tidak begitu-begitu saja? Banyak orang bilang ada banyak jalan menuju Roma. Jika pepatah ini benar, kami percaya Tuhan pasti sudah sediakan lebih banyak lagi jalan menuju Alkitab, menuju Dia. Hanya saja, jalan-jalan itu mungkin belum terlihat oleh kita. Tapi kita bisa meminta. Yesus pernah berkata dalam Matius 7 ayat 7, "Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu." Bagaimana cara memintanya? Lewat doa. Berdoalah untuk meminta hikmat dan kemauan yang kuat untuk belajar Alkitab. Setelah itu, mari buka Alkitab dan belajar sedikit demi sedikit sesuai kemampuanmu. Jika kamu bingung mau mulai dari mana, Inverse Indonesia memiliki Bible Study Guide yang bisa membantumu menentukan apa yang ingin kamu pelajari. Semua dikemas dengan bahasa yang mudah dimengerti. Inverse juga berusaha keep in touch untuk menemani kamu belajar Alkitab. Ada sosial media, diskusi melalui podcast. Semua dilakukan untuk mengingatkan kamu bahwa kamu tidak sendiri. Bahwa kita sama-sama bertumbuh dalam Tuhan, kita belajar bersama-sama, kerja bersama-sama untuk Tuhan. Dan kalau suatu saat kamu kembali merasa jenuh atau buntu, selalu ingat, ada banyak jalan menuju Roma. Ada banyak cara untuk belajar Alkitab dengan menyenangkan, dan kami harap Inverse adalah salah satunya. Open your heart dan open your Bible. Let us dive deeper into the verse. Inverse. Terima kasih sahabat Inverse untuk tetap bersama-sama dengan kami. Baik, tadi kita sudah melihat ya sebenarnya Tuhan itu, karakter Tuhan itu sebenarnya apa. Dan banyak orang muda mengenal istilah Tuhan itu kasih ya. Tapi dalam kehidupan nyatanya, reality check-nya ya, tetap sulit percaya bahwa Tuhan itu memang sungguh baik, peduli sama kita, sungguh dekat gitu ya. Menurut mungkin sharing pengalaman Anda, apa yang paling sering mengaburkan gambaran orang muda tentang Tuhan? Ya, kalau untuk orang muda yang sering mengaburkan mungkin kekecewaan ya Cewek. terhadap ekspektasi di kehidupan dan rencana hidupnya. Itu jadi mengaburkan gambaran Tuhan. Tuhan dekat nggak sih sama kita? Tuhan peduli nggak sih? Atau mungkin orang muda tersebut merasa, ini beneran Tuhan maafin aku udah berdosa kayak gini. Maksudnya kehidupan Gitu ya. bener, kehidupanku nggak menggambarkan orang Kristen, beneran Tuhan maafin. Karena kalau kita mikir posisi kita sebagai Tuhan kayak, ini ngulang-ngulang lagi, nggak bertobat-tobat. Cuman inilah bukti bahwa dengan kita masih hidup, masih diberikan kesempatan untuk bisa beribadah atau mendengarkan firman Tuhan, itu berarti Tuhan masih dekat dan Tuhan masih ingin menjangkau kita. Kira-kira seperti itu. Ya, betul. Jadi inilah salah satu yang seringkali menjadi pertanyaan yang membuat para skeptisme dan orang-orang yang ateis itu meragukan Tuhan, bahkan tidak percaya kepada Tuhan. Bahwa ketika kita mengkampanyekan Tuhan penuh kasih, kebaikan, tetapi kenapa banyak penderitaan, banyak kesusahan, banyak kesulitan di berbagai belahan dunia. Ada anak-anak yang menderita karena perang, karena bencana. Bahkan dalam hidup pribadi-pribadi ada orang yang mungkin kecewa dalam keluarga oleh karena orang tua, oleh karena kegagalan-kegagalan yang lain, dan juga problema-problema yang lain. Nah, ini perlu kita pahami bahwa Tuhan yang Maha Kuasa, penuh kasih itu jangan pernah kita ragukan walaupun dalam keadaan demikian. Kenapa? Karena kita harus juga menyadari bahwa kita masih sementara hidup di dunia yang berdosa. Sehingga akibat-akibat dosa, hukum alam, dan lain sebagainya, itu masih saja bisa kita alami dan menimpa kita.
Kalau saja segala sesuatu di dunia ini menyenangkan dan seperti yang kita harapkan, barangkali kita tidak punya kerinduan untuk masuk surga. Jadi karena di dunia ini masih banyak hal-hal demikian ini, kekecewaan lah, penderitaan lah, ataupun kegagalan-kegagalan, bahkan mungkin doa-doa harapan yang belum dijawab, maka kita merindukan satu kehidupan yang lebih baik, kehidupan yang Tuhan janjikan itu di dunia yang tidak ada dosa. Oke, dan di pelajaran ini juga ditekankan bahwa Tuhan itu kudus, tetapi juga kasih. Kadang orang cenderung hanya memilih salah satu. Kalau nggak ya kudus, ya kasih gitu. Kudus itu ya tadi Tuhan itu rasanya sangat tak terjangkau ya, suci gitu ya, sangat jauh gitu. Tapi kalau Tuhan yang penuh kasih itu dianggap terlalu permisif. Jadi kita ya kalau mau ngelakuin semua kecenderungan kesalahan, kita rasanya oh ya udah diampuni dan lain-lain gitu ya. Jadi ada dua hal yang rasa-rasanya ya kalau menurut saya ini kontradiktif gitu. Yang satu jauh, yang satu kayaknya ya udah gitu ya. Tapi gimana cara kita bisa menjaga keseimbangan gambaran Alkitab tentang Tuhan ini? Ya, sebenarnya ya balik lagi ke firman Tuhan itu sendiri ya, karena kan firman Tuhan itu udah sangat menggambarkan Tuhan itu seperti apa. Tapi selain itu ya bisa dari pengalaman kita pribadi. Jadi bagaimana sih kita dalam kehidupan sehari-hari gitu, kita tetap merasakan kasih Tuhan, merasakan keadilan Tuhan. Tapi kalau kita lagi melakukan ibaratnya dosa gitu kan, itu pasti ada efeknya juga kan ke diri kita gitu. Bukan karena Tuhan jahat, tapi karena memang apa yang kita lakukan itu kan merugikan diri sendiri ya. Itu juga menunjukkan bahwa Tuhan tuh adil. Gitu. Kalau manusia aja, kalau ada orang yang buat salah nggak mungkin kan terus-terusan dibiarkan. Gitu. Apalagi Tuhan gitu. Bukan berarti karena Tuhan jahat, tapi karena memang Tuhan itu ingin kita terus bertumbuh. Ya, jadi betul ya bahwa panggilan untuk hidup kudus ini adalah panggilan yang Tuhan berikan juga bagi kita. Untuk hidup sempurna juga Tuhan katakan. Tetapi bukan berarti hidup kudus di panggilan yang Tuhan berikan, hidup sempurna itu bukan juga kita tidak pernah melakukan dosa. Tetapi kasih Tuhan itu tidak juga memberikan kita maaf hidup terus dalam dosa. Karena jangan sampai ada orang berpikir Tuhan itu kasih kok, kapan saja kita datang dia ampuni kita. Itu juga hati-hati karena itu bukan izin dan maaf untuk kita terus hidup di dalam dosa. Jadi kekudusan dan kasih Allah itu bahkan keadilannya itu berjalan bersama-sama. Karena apa? Karena kalau kekudusan tanpa kasih itu membuat orang akan memiliki konsep yang salah dengan Tuhan dan menyembah Tuhan bukan karena kasih tapi karena rasa takut. Dan sebaliknya juga bahwa kasih tanpa kekudusan itu membuat orang agak remeh terhadap dosa, untuk hidup terus dalam dosa. Jadi apa yang Tuhan panggil bagi kita masing-masing bahwa kita harus menerima panggilan Tuhan untuk hidup di dalam proses penyucian dan pertumbuhan rohani untuk terus-menerus mengalami kedewasaan dan kematangan secara rohani. Dan inilah yang disebut dengan panggilan untuk hidup sempurna. Bukan hidup tanpa dosa. Kita seringkali mudah jatuh dalam dosa. Tapi Tuhan mau setiap hari hidup kita berproses kepada sebuah penyucian. Dan proses penyucian itu menghasilkan apa yang disebut dengan pertumbuhan rohani. Yang dengan kata lain juga disebut dengan kedewasaan rohani. Jadi grafik kerohanian kita itu harus garisnya itu agak menanjak ke atas. Walaupun dalam perjalanan itu ada kadang-kadang lekuk-lekuknya, sedikit-sedikit jatuh bangun. Tapi kalau ditarik dia punya garis lurusnya itu, maka arahnya itu menuju grafik yang semakin ke arah kesempurnaan. Ya. Okay. Betul. Oke, thank you Pendeta. Jadi kita nggak boleh terlalu insecure terhadap masa lalu atau mungkin masa sekarang yang kita merasa kita jauh banget dari Tuhan, tapi justru Tuhan mau panggilan itu untuk kita tanggapi setiap harinya ya. Setiap pagi di penyucian tadi Pendeta bilang, kita diskusi sebelumnya, penyucian itu setiap hari ya Pendeta ya. Penyucian itu setiap hari dan menghasilkan pertumbuhan dan kedewasaan rohani. Mantap. Dan mungkin ini last question, apakah Anda mungkin pernah salah
menggambarkan karakter Tuhan kepada orang lain ya, mungkin melalui kata-kata atau tindakan. Dan jika iya, apa yang dapat Anda lakukan untuk berubah dengan pertolongan Roh Kudus pastinya? Ya tadi udah sempat aku singgung sih mengenai karakter Tuhan itu, Tuhan mengampuni orang yang tidak tahu. Jadi pernah satu ketika aku menegur teman aku ketika sekolah. Jadi dia bilang dia lagi hari Sabat lagi pergi ke restoran, terus aku bilang, emang nggak disediain dari kemarin dari hari Jumat? Terus dia bilang, ya gimana aku sama keluargaku gini-gini. Jadi ternyata singkat cerita bahwa memang dari rumah dia nggak diajarkan bagaimana cara menyucikan Sabat. Dan mungkin ketika saat itu masih terlalu idealis ya ketika SMA. Jadi minggu depannya ketika saya sadar, saya minta maaf ke dia. Saya bilang, maaf ya, aku baru paham bahwa kamu ini karena orang tua kamu nggak ngajarin kalau hari Sabat itu emang nggak boleh transaksi. Dan akhirnya kita baikan dan ya mungkin cara paling pertanyaannya ya langkah Untuk berubahnya itu adalah ya memang harus kita sadar bagaimana Tuhan dalam menanggapi atau Yesus bagaimana menanggapi sesamanya ketika di dunia ini. Itu dari aku. Thank you for sharing, Ger. Bener banget ya. Secara pribadi aku sendiri sering banget kayaknya kayak gitu ya. Mungkin dari hal-hal kecil seperti perkataan gitu. Mungkin ada kata-kata yang menurut aku biasa aja tapi ternyata itu menyakiti orang lain gitu. Kalau aku pribadi ketika sadar gitu, ya pastinya minta maaf juga. Tapi kalau secara nggak sadar gitu, jadi suatu hal yang puji Tuhannya udah jadi rutinitas juga. Setiap malam tuh, Tuhan tolong dong, apa sih hal-hal yang sebenarnya salah yang aku lakukan gitu. Tolong sadarkan gitu, supaya besoknya itu nggak diulang lagi gitu. Pasti berserah kepada Tuhan juga dan biarkan Tuhan bekerja ya. Kalau kita mau nih berubah untuk jadi lebih baik tapi kita nggak membiarkan Tuhan bekerja untuk menolong kita berubah, kayaknya itu juga nggak bisa ya. Thank you for sharing, Sarah. Dan tidak terasa kita sudah sampai pada penghujung diskusi kita. Mungkin jika pekan ini ada satu langkah sederhana tapi nyata ya, supaya kita bisa makin mengenal Tuhan secara pribadi, mungkin boleh share apa keputusan yang bisa kita ambil. Ya, jadi pengenalan akan Tuhan ini sesuatu yang amat sangat penting dalam hidup kita sebagai orang muda. Dan kata mengenal tadi kita sudah bahas, kalau sering kita compare ini dengan perjanjian lama ini yang disebut dengan Adam mengenal Hawa. Adam berhubungan intim, akrab, karib dengan Hawa. Maka inilah gambaran yang diberikan kepada kita bahwa kita juga harus mengenal Tuhan. Dalam arti, mari bangun hubungan yang spesial dengan Tuhan. Lebih daripada pertemanan, persahabatan kita dengan sesama kita, kita harus punya hubungan yang intim secara pribadi dengan Tuhan setiap hari. Amin. Ya, tentunya dengan kita mengenal Tuhan lebih dalam lagi dengan membaca Alkitab, Kak. Mulai dari satu pasal sehari kayaknya kita bisa ngelihat pasti kita bakal ngerasa kalau Tuhan itu ada mau kasih pesan kepada kita tentang dirinya. Amin. Ya bener ya, lewat firman Tuhan. Dan pastinya untuk aku secara pribadi harus khususin waktu nih untuk bener-bener mencari tahu tentang Tuhan gitu. Karena kalau random aja mungkin oh ya udahlah emang bukan waktunya gitu, jadi bisa kedistraksi sama kesibukan dan lain-lain. Tapi kalau kita udah punya waktu yang khusus, kita pisahkan, kayaknya itu akan sangat membantu juga untuk lebih mengenal Tuhan. Amin. Thank you for sharing semuanya. Sarah boleh tutup dialog. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan, kami boleh belajar akan firman-Mu dan kami boleh mengerti lagi bahwa karakter-Mu itu seperti apa Tuhan. Dan biarlah kiranya melalui pelajaran ini baik masing-masing kami dan juga teman-teman yang menonton boleh lebih mengenal akan Engkau. Dan biarlah kiranya pandangan kami boleh berubah menjadi seturut dengan firman-Mu.
Dan biarlah kiranya kepercayaan kami boleh terus bertumbuh untuk lebih percaya dan bergantung hanya kepadamu saja Tuhan. Terima kasih. Biarlah kiranya Engkau memberkati masing-masing kami. Kami mau berdoa dalam nama Yesus. Amin. Amin. Terima kasih untuk seluruh panelins, terima kasih juga untuk seluruh sahabat Inverse. Demikianlah diskusi kita pada episode kali ini. Biarlah kita boleh tetap ingat hidup yang kekal bukan dimulai nanti, tetapi dimulai sekarang saat kita mau mengenal Tuhan melalui Yesus Kristus. Dan semakin kita mengenal karakternya, semakin kita akan mengasihi Dia, dan kita akan mencerminkan Dia kepada dunia. Sampai jumpa pada episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. And remember to always dive deeper into the verse. Inverse. Bye.